Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di video kelanjutan dari video sebelumnya. Kita masih ada di pertemuan yang ke-9 di minggu yang ke-9 dan kita lanjut nih teman-teman. Sebelumnya sudah ada topik 1 yang saya menjelaskan tentang paragraf. Apa aja di video sebelumnya teman-teman yang sudah saya sampaikan. Ada pengertian dari paragraf, ya kan? Ada syarat atau ciri-ciri untuk menjadi sebuah paragraf, ada apa saja sih kalimat yang ada di dalam satu paragraf, dan ada fungsi paragraf bagi pembaca dan juga bagi penulis, ya. Itu yang kemarin dibahas, bukan yang kemarin, di video sebelumnya membahas itu kan, ya, membahas pengertian secara garis besar, apa sih itu paragraf. Nah, kemudian sekarang di topik yang kedua ini kita akan tambah lagi teman-teman. Saya akan berusaha tambah lagi nih gitu ya, menambahkan sebuah materinya. Nah, kalau di topik yang kedua ini kita fokusnya itu ke jenis-jenis paragraf karena teman-teman jenis-jenis paragraf ini lumayan banyak ya dan teman-teman saya harap teman-teman bisa saya yakin teman-teman udah tahu ini, tapi mungkin lupa gitu ya. Nah, saya harap dari sini teman-teman bisa remind lagi, bisa ingat lagi gitu ya tentang sejenis-jenis paragraf ini. Karena nanti pada saatnya teman-teman praktis, teman-teman praktek untuk membuat sebuah paragraf, teman-teman sudah tidak bingung lagi paragraf apa yang akan teman-teman buat gitu. Oke, kita langsung ya. Nah, ya, jadi jenis-jenis paragraf itu bergantung juga nih sama si latar belakangnya gitu. Nah, kalau dari satuan karangannya gitu ya, kalau dari sebuah satuan karangannya, jadi kalau dari satuan karangan ini berarti bisa dikatakan kalau dia berbentuknya teks, kalau dia bentuknya itu wacana gitu ya. Kalau dia dalam bentuk teks, dia dalam bentuk wacana gitu ya, maka si paragraf itu akan ada paragraf pembuka dulu, ada paragraf isi, ada paragraf penghubung, dan ada paragraf penutup. Jadi kita lihat secara whole keseluruhan ya, jadi dari keseluruhan wacana gitu ya, dari keseluruhan wacana atau dari keseluruhan teks itu akan ada paragraf pembuka, paragraf isi, penghubung, dan juga penutup. Ya, ketika dia di paragraf pembuka, maka paragraf pembuka ini dipaparkan dulu nih, ya. Jadi ada suatu tema, nah dipaparkan dulu di paragraf pembuka ini. Nah, biasanya ketika kita menuliskan sebuah teks karya ilmiah misalnya, ya maka di paragraf pembuka ini banyak mengambil quotes-quotes dari berbagai sumber para ahli, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah paragraf isi. Paragraf isi ini berarti masuk nih teman-teman, mulai masuk ke isi topik bahasan yang akan disampaikan dari keseluruhan satu teks itu. Nah, kemudian kalau penghubung, nah dari penghubung ini berarti menghubungkan, dia berusaha untuk menghubungkan antara si isi dengan misalnya ini ada di bagian penutup ya, dengan si penutupnya. Nah, kemudian kalau paragraf penutup, nah paragraf penutup ini jelas posisinya pasti ada di akhir dan biasanya kalau di paragraf penutup ini diceritakan atau disampaikan kesimpulannya dari keseluruhan yang sudah disampaikan di paragraf di paragraf pembuka, isi, dan juga penghubung. Nah, itu kalau dari satuannya. Nah, kalau dari tujuannya, jadi kan kita membuat sebuah karangan itu kan ada tujuannya ya, tujuannya untuk apa sih kita bikin sebuah karangan itu. Nah, ada yang namanya paragraf eksposisi, paragraf argumentatif, paragraf deskriptif, paragraf naratif, dan juga persuasif. Jadi, nah kalau paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang memberikan sebuah informasi. Jadi memang tujuan si penulis ini memberikan informasi kepada para pembaca, itu kalau eksposisi. Kalau argumentatif, nah argumentatif adalah bentuk menyatakan suatu pendapat, menyatakan suatu ide dari seorang penulisnya itu sendiri. Jadi benar-benar pemikiran penulis yang misalnya menyatakan idenya, menyatakan pola pikirnya atau pendapatnya tentang sebuah masalah. Misalnya
tentang masalah jalan yang rusak nih di daerah Cirebon gitu. Nah, gimana nih dari sisi penulis harusnya misalnya ya, itu deh argumentatif. Nah, kemudian deskriptif. Paragraf deskriptif ini kalau saya lupa ya, teman-teman kayaknya dapat ini di dalam bahasa Inggris. Jadi, paragraf deskriptif ini paragraf yang menggambarkan. Menggambarkan apa? Bisa menggambarkan tempat, benda, ataupun perseorangan, ataupun manusia, ataupun human, itu bisa digambarkan dari paragraf deskriptif. Nah, kalau paragraf naratif ini yang identik dengan apa ya, seperti paragraf fiksi gitu ya, jadi sebuah narasi ya. Nah, kemudian terakhir ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini adalah bertujuan untuk mengajak kalau persuasif ini. Jadi dia tuh paragraf yang bentuknya ajakan, misalnya membuat sebuah tulisan yang misalnya temanya itu ajakan untuk berhenti merokok, misalnya seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi dari tujuannya, dan kemudian sekarang adalah paragraf yang dilihat dari posisi kalimat topiknya. Jadi kan di dalam sebuah paragraf itu harusnya ada sebuah topik gitu ya. Nah, itu ada deduktif, induktif, dan ineratif, dan terakhir ada paragraf tanpa topik, walaupun ini harusnya tidak bisa disebut sebagai sebuah paragraf. Ya, oke, kalau deduktif itu yang kalimat topiknya berada di awal. Kalau induktif yang berada di akhir. Kalau deduktif dan induktif berarti topiknya itu ada di awal dan juga ada di akhir. Ineratif itu adalah paragraf yang mempunyai topiknya itu berada di tengah ya, posisinya ada di tengah paragraf. Nah, kemudian ada di sini ada juga dijelaskan paragraf tanpa topik, tapi berarti kalau menurut saya berarti ini bukan paragraf karena tidak ada topiknya. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan metode pengembangannya. Ada menerangkan, memerinci, paragraf contoh, pembuktian, pertanyaan, pembandingan, sebab akibat, gitu ya. Jadi, menerangkan ya benar-benar menerangkan aja, memerinci lebih memerinci lagi. Contoh berarti banyaknya contoh ya. Oke, kemudian ini tadi sudah ya, sudah disampaikan mirip dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian jadi sebuah paragraf itu harus ada punya kriteria-kriteria supaya paragraf itu menjadi paragraf yang baik. Harus punya kesatuan yang kompak, harus adanya kepaduan atau koherensi. Jadi harus misalnya ada kata kunci, ada konjungsi gitu ya. Itu harus ada supaya si pembaca itu nyambung gitu ya antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa digunakan kata ganti orang. Kemudian ada juga metode-metode yang digunakannya itu harus metode yang tepat, misalnya seperti metode definisi ya. Kemudian harus punya gagasan utama yang dalam bentuk deduktif, induktif atau ineratif ya. Jadi harus ada topiknya tuh harus jelas di mana. Nah, kemudian di sini juga ada harus memperhatikan ejaan tanda baca. Kalau dalam karangan ilmiah disertakan kutipan, rujukan, gambar gitu ya. Kemudian posisi karangannya tuh harus jelas, yang tadi yang awal harus ada pendahuluan di mana, isi di mana, penutup di mana, penghubung di mana, itu harus jelas kalau mau bikin sebuah teks ya. Kemudian harus menjorok. Nah, ini penulis harus paling tidak paragraf itu ada 300 sampai 100 kata, 30 sampai 100 kata, maaf. Nah, itu jadi teman-teman untuk hal-hal yang harus sesuai syarat paragraf yang baiknya teman-teman bisa baca sendiri, karena itu sudah detail dan sudah jelas disampaikan di materi juga ada ya, jadi bisa baca-baca lagi sendiri. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Kita ketemu lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman silahkan mengerjakan semua tugas yang ada di Smart Learning, khususnya di minggu ke-9, dan juga jangan lupa mengerjakan tugas mandirinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.